Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Kita ketemu lagi di malam hari ini. Kita akan bahas di proses bimbingan skripsi. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang judulnya itu skripsi harus mampu mengidentifikasi masalah. Jadi setelah saya coba baca beberapa bimbingan yang disampaikan ya, masih banyak yang belum dapat mengidentifikasikan masalah dalam penelitian yang akan diambil dalam proses skripsi ini. Nah, ketika kita tidak dapat mendefinisikan masalah, itu biasanya akan berdampak pada proses tahapan penyusunan selanjutnya. Nanti di bab 2-nya landasan teorinya akan tidak jelas, bab 3-nya tidak jelas, bab 4-nya juga nggak jelas. Jadi penting sekali di bab 1 ini ya, di bagaimana mengidentifikasikan permasalahan itu dilakukan dengan betul-betul ya, diperhatikan agar masalahnya itu clear. Mulai dari latar belakang, kemudian diidentifikasi masalah, dijelaskan, baru nanti diuraikan penjelasannya di bab 2 dan bab 3. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana dalam penyusunan skripsi, penelitian atau tugas akhir ini kita mendeskripsikan, mengidentifikasikan masalah. Bagaimana memahami masalah yang dihadapi. Artinya, ketika kita bisa mendefinisikan masalah yang dihadapi saat ini, maka penelitian yang kita lakukan itu diharapkan mampu menjadi solusi terhadap masalah yang ada saat ini, yang kita temukan saat ini. Bukan malah penelitian kita menambah permasalahan baru, seperti itu. Jadi betul-betul diidentifikasikan masalah yang dihadapi saat ini apa, sehingga dengan pendekatan penelitian, keilmuan, kompetensi yang Anda miliki, bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, definisi skripsi mungkin sudah di-share kemarin buku panduan yang dari kampus. Ini ya, definisi skripsi itu adalah penelitian yang merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Ini definisi dari Depdiknas tahun 2008. Jadi di sini jelas bahwa dari definisi saja kita bisa melihat bahwa proses penyusunan skripsi itu adalah melalui sebuah penelitian, di mana kegiatannya diawali dengan pengumpulan data, pengolahan, ya, analisis, menyajikan data, dan disusun secara sistematis serta objektif. Ya, makanya ada pedoman, ada panduan. Untuk apa sih? Untuk memecahkan persoalan. Nah, ini adalah masalah. Ya, jadi ada masalah pasti, ada persoalan. Jadi skripsi Anda harus cari masalah, Anda harus pahami permasalahannya. Nah, penelitian merupakan persyaratan wajib untuk mahasiswa, salah satunya dengan melaksanakan skripsi atau tugas akhir. Jadi agar Anda bisa lulus dari program sarjana ya atau program diploma, kalau yang D3 harus melakukan penelitian itu dalam bentuk skripsi ini ya. Ini definisinya. Kemudian yang berikutnya adalah skripsi atau tugas akhir adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian yang membahas satu masalah. Nah, ini lebih spesifik nih ya, membahas suatu masalah dalam bidang ilmu tertentu. Jadi kalau Anda bidang informatika ya membahasnya bidang informatika gitu. Dengan menggunakan kaidah dan teori yang berlaku atau karangan ilmiah dan wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Jadi ini adalah merupakan penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir ya, tugas akhir agar Anda bisa menyelesaikan program perkuliahan, bisa mendapatkan gelar ya, maka selesaikanlah dengan maksimal, kerjakanlah dengan maksimal ya. Karena ini adalah merupakan bagian terakhir. Kalau kemarin sebelumnya Anda kuliah ya, mengikuti perkuliahan, ini mungkin tahapannya lebih
dari sekedar kuliah. Kuliah tinggal datang dan seterusnya. Kalau ini ada beberapa tahapan yang harus Anda lakukan. Dalam bidang yang tertentu dengan menggunakan kaidah dan teori yang berlaku atau karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Pemaparan hasil penelitian tersebut harus mengikuti kaidah karya ilmiah. Kemarin di sesi pertama kita sudah bahas apa sih bedanya tulisan populer dan tulisan ilmiah ya. Jadi ketika kita bicara tulisan ilmiah maka didukung dengan data, ada kaidah, ada sistematika yang jelas gitu ya. Yang bisa dipertanggungjawabkan terutama terkait dengan aspek legalitas dan kelayakan penelitian. Ini menurut Supriyadi. Nah, ini tadi yang kita jelaskan di awal bahwa penelitian itu harus mampu mengidentifikasi permasalahan. Jadi kalau kita gambarkan seperti di slide berikut, ini ada kondisi saat ini. Identifikasi masalah itu apa sih? Jelasnya seperti ini. Ini kondisi saat ini, kondisi yang berjalan. Nah, ternyata dalam kondisi yang berjalan itu ada sebuah kesenjangan, ada gap. Ada gap antara kondisi yang ada saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Jadi ada permasalahan yang dihadapi saat ini yang seharusnya masalah itu adalah penyelesaian, ada solusi. Nah, bagaimana penyelesaiannya supaya ada gap ini bisa teratasi, supaya permasalahan yang ada di antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan itu bisa teratasi. Nah, inilah di sini peran penelitian Anda. Jadi untuk mengatasi masalah yang muncul saat ini. Artinya kalau demikian berarti Anda harus bisa mendeskripsikan kondisi saat ini seperti apa, berjalannya seperti apa, masalahnya apa sih yang dihadapi sekarang, dan maunya ke depan seperti apa, kan begitu. Nah, kemarin ya saya baca beberapa proposal yang disampaikan atau laporan, ini masih ada beberapa yang belum bisa menjelaskan nih. Sebenarnya kondisi saat ini bagaimana, permasalahannya apa, dan apa yang dicapai gitu. Ketika ini tidak jelas, maka nanti akan kesananya juga akan tidak jelas, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Artinya di bab 1 ini kunci nih. Bagaimana Anda bisa mendeskripsikan kondisi saat ini sebetulnya apa? Kesenjangan yang terjadi, permasalahan yang dihadapi itu apa? Ya, sehingga kondisi yang diharapkan nanti seperti apa diselesaikan melalui penelitian yang Anda lakukan. Sebenarnya begitu saja, simple ya. Jadi nggak usah berpikirnya yang jauh-jauh gitu, yang luas-luas. Apa sih masalah yang dihadapi saat ini sehingga penelitian yang Anda lakukan ini penting gitu, bisa mengatasi kesenjangan ini. Seperti itu gambarannya ya. Jadi silakan coba diidentifikasi kembali. Kemarin mungkin beberapa yang sudah direview ya, sudah diperiksa, sudah bagus juga. Nanti kita lihat di sini juga contohnya ya di slide berikutnya. Jadi intinya pahami permasalahan sehingga penelitian Anda ini akan menjadi jelas, menggambarkan kondisi saat ini dengan penelitian Anda teratasi sehingga kondisi yang diharapkan akan tercapai. Nah, ada beberapa jenis skripsi. Yang pertama adalah skripsi itu merupakan hasil penelitian dan penemuan baru yang berdasarkan fakta dan argumen yang mendukung. Jenis kedua, skripsi merupakan hasil pengembangan perangkat lunak atau aplikasi yang telah ada sebelumnya dengan mencantumkan penulis sebelumnya, judul serta tahun terbit pada daftar pustaka. Jenis yang ketiga adalah skripsi tugas akhir itu merupakan evaluasi dari penilaian terhadap perangkat lunak yang ada dengan analisis argumen serta fakta yang tepat. Kalau nggak salah ini di semester ini ada yang bimbingan mengambil topik skripsinya itu tentang evaluasi web ya, web di pemerintah Purwakarta. Berarti ini masuk kategori yang ketiga nih, evaluasi dan penilaian ya. Jadi sebetulnya Anda tidak perlu tidak perlu berpikir yang susah gitu ya. Ada banyak alternatif nih, bisa menemukan hal yang baru, hasil mengembangkan, atau evaluasi dari yang sudah ada yang berjalan. Gitu. Silahkan bisa dipilih. Jadi kalau kita bicara inovasi, riset atau inovasi ya, inovasi itu tidak harus merupakan hal yang baru. Inovasi itu memberi nilai tambah pada sesuatu yang sudah ada. Itu adalah inovasi ya. Jadi silahkan jangan sampai nanti terjebak dengan bahwa skripsi itu harus yang rumit, yang jelimet gitu. Tidak ya. Kemudian apa sih tujuan skripsi? Ini diambil dari buku pedoman ya, nanti bisa Anda pelajari juga, bisa Anda baca.
tujuan skripsi adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah dan menuangkan ke dalam bentuk laporan ilmiah yang dapat dipergunakan oleh masyarakat umum. Artinya, apa yang Anda lakukan itu diharapkan sebetulnya memberikan manfaat. Tadi di awal ya, jadi apa yang Anda lakukan mengatasi masalah, bukan penelitian Anda malah nambah masalah. Saya bikin aplikasi untuk sebuah institusi yang sebetulnya secara kemampuan untuk implementasi IT sangat jauh gitu. Anda buat sebuah aplikasi, komputernya nggak ada, operatornya nggak ada, koneksi internetnya nggak ada, itu kan bukan memberikan solusi, malah menambah masalah kan seperti itu, ya. Jadi harus pandai memahami kondisi yang ada, menggambarkan seperti apa sebetulnya kondisinya, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga penelitian yang kita lakukan itu justru akan memberikan manfaat, gitu. Yang kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat memformulasikan daya kreativitas, ide, konsep, dan pola pikir yang terpadu dan komprehensif. Jadi ini adalah bagian bagaimana Anda mulai melakukan sebuah riset, penelitian, ya, telahan, karya ilmiah. Bagaimana di sini Anda dituntut mulai membuat sebuah formulasi, ya, dari sisi laporan, dari sisi perancangan dan sebagainya, aplikasi, serta daya kreativitas, ya, ide, konsep, pola pikir, maka dituangkan. Karena ini manfaatkan momen ini semaksimal mungkin, ya. Siapa tahu nanti Anda setelah S1 lulus lanjut ke S2, menyusun tesis, nah sudah ada pengalaman sekarang, tinggal melanjutkan. Atau di dalam pekerjaan mungkin Anda banyak dituntut kaitan penelitian ilmiah, jurnal, dan sebagainya. Itu sudah terbiasa. Kemudian yang ketiga adalah dapat menyajikan hasil karya ilmiah dalam format yang lazim digunakan di kalangan masyarakat ilmiah. Jadi nanti disusun laporannya sesuai kaidah format yang sudah ditentukan. Nah, ini sebetulnya kemarin sudah dibahas juga di pertemuan pertama ya, bahwa untuk menentukan judul yang ideal itu minimal ada 3 hal ini nih. Ada objek penelitiannya apa, metode yang dipakai apa, dan manfaat yang diharapkan apa gitu. Ini akan membuat judul Anda clear, jelas. Jadi orang yang membacanya itu bisa memahami dengan mudah, ya, sebetulnya arah penelitiannya itu kemana. Contoh, yang pertama misalnya knowledge management system berbasis mind map untuk mempercepat proses berbagi pengetahuan. Objeknya apa? Knowledge management. Metodenya apa? Mind map. Jadi ada sekian metode dalam knowledge management, diambil metode ini, gitu ya. Manfaatnya apa? Mempercepat proses berbagi pengetahuan. Jadi manfaat ini bisa terukur, mempercepat dari kondisi sebelumnya seperti apa, setelah ada penelitian jadi seperti apa. Contoh kedua, pengenalan huruf hingga pembentukan kata bagi anak usia dini menggunakan game RPG adventure dengan konsep enjoyable learning. Objeknya adalah pengenalan huruf, metode game, manfaatnya belajarnya menjadi menyenangkan. Yang ketiga adalah simulasi bursa kerja berbasis multi agen cerdas untuk meningkatkan efisiensi proses pencarian kerja. Objeknya game simulasi, metodenya multi agen cerdas, manfaatnya efisiensi proses. Ini 3 contoh ya. Nah, sekarang dari 3 judul ini kita lihat dalamnya. Nanti dalam bagaimana perumusan identifikasi masalahnya. Nah, setelah kita merumuskan judul, bab 1 itu kan yang pertama adalah memuat latar belakang masalah. Nah, di sini dalam penulisan latar belakang masalah, itu kita bisa bicara dari hal yang umum kemudian khusus, baru ke yang spesifik. Contoh misalnya yang umumnya apa ini? Kita bicara tentang teknologi informasi. Ya, umumnya adalah bicara tentang perkembangan teknologi informasi, era digital dan sebagainya. Kemudian yang khususnya apa? Decision support system misalnya. Kemudian spesifiknya apa? Objek yang Anda teliti. DSS, decision support system ini untuk kasus apa kan begitu. Ya. Jadi bicara dari kondisi umum ke khusus atau spesifik. Jadi latar belakang itu memuat keterangan yang menyebabkan munculnya masalah. Nah, minimal 10 rujukan dari jurnal, utamakan jurnal yang sudah terbit dengan afiliasi dari Stephen Horizon. Ini dari buku panduan ya, Anda bisa baca. Jadi saya berpedoman penulisan menyampaikan slide ini berpedoman dari buku panduan skripsi yang mungkin sudah Anda pegang. Nanti dicek kembali. Kedua, perlu juga dikemukakan pentingnya masalah tersebut.
bagaimana secara umum dibagi ke dalam 3 paragraf, yaitu jadi latar belakang ini nggak usah panjang-panjang, ya 3 paragraf nih sudah cukup. Di pedoman juga 3 paragraf cukup. Paragraf pertama membahas mengenai perkembangan teknologi atau teknologi yang akan diangkat dalam penelitian, tadi ya umum. Jangan menguraikan pemahaman yang terlalu luas dan umum, bahkan tidak ada korelasi dengan judul penelitian atau tidak terukur, ya. Jadi contohnya perubahan analisis sangat cepat dan seterusnya. Jadi apa ya, intinya saja di sini. Kalaupun ada punya referensi yang banyak tentang ini, alihkan nanti ke bab 2. Pakai di bab 2. Jangan di sini. Jangan ditumpahkan semua di latar belakang. Ada bab 2 bisa Anda kreasikan, bisa Anda curahkan semua di sana di landasan teori, ya. Berikutnya, paragraf kedua membahas mengenai pengaruh perkembangan teknologi terhadap proses pengolahan data, kinerja dan manajerial pada sebuah instansi, sehingga muncul masalah yang membutuhkan solusi untuk efektif untuk menyelesaikannya. Jadi di paragraf kedua Anda sudah mulai itu masuk masalahnya apa. Jadi kalau tadi itu yang gambar sebelumnya kan ada orang loncat tuh. Ini sudah mulai membahas jurangnya nih, gap-nya, masalahnya di sini. Tuliskan juga penelitian yang terkait dengan penelitian kita sebagai rujukan, sehingga penelitian yang kita lakukan benar-benar layak untuk diteliti. Alinea ketiga membahas mengenai salah satu solusi dalam penyelesaian masalah umum. Jadi bab 1 itu kondisi, balik lagi ya. Nah, ini bab satunya di sini, paragraf satunya di sini, paragraf 2-nya bicara masalahnya, bab 3 idealnya bagaimana, kan gitu. Itu latar belakang ya. Ini di kepanduan sama nyambung. Jadi alinea ketiga membahas mengenai salah satu solusi dari penyelesaian masalah umum yang muncul pada paragraf kedua, yang salah satunya dengan metode atau tema yang diajukan dalam penelitian skripsi atau tugas akhir. Cantumkan pula judul laporan skripsi tugas akhir secara lengkap dalam tanda kutip, tidak dicetak tebal. Nah ini ya, jadi pedoman tulisan latar belakang ini ada di buku panduan, silahkan dipedomani kembali. Kalau yang kemarin sudah bimbingan, ya sudah direvisi ya, tinggal dilanjutkan. Tapi kalau masih belum clear, ya kuncinya ini aja nih sebetulnya. 3 paragraf udah cukup. Nah ini contoh ya, kalau dari judul tadi kita ambil kronologis manajemen sistem, bagaimana cara penguraian latar belakangnya. Paragraf 1 bicara secara umum, dengan implementasi teknologi informasi dalam proses manajemen sistem. Umum nih. Kemudian masalah kan tadi, paragraf kedua isinya apa katanya? Paragraf kedua isinya uraikan masalah. Apa sih masalahnya? Ada keengganan berbagi pengetahuan dikarenakan sulit dan memerlukan waktu untuk merumuskan pengetahuan yang dalam bentuk artikel. Ini masalah nih. Dan masalah-masalah lain ceritakan. Ada juga masalah lain misalnya di sini, penerima pengetahuan juga enggan mengikuti proses berbagi pengetahuan karena membutuhkan waktu untuk memahami artikel. Jadi ini masalah pertama, ini masalah kedua ya. Solusinya ada di paragraf ketiga. Ini udah beda kasus nih. Game simulasi. Di sini bicara sistem pencarian kerja tradisional dianggap tidak efisien dalam waktu maupun biaya, ini juga masalah ya. Kemudian rekrutmen juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain adalah bahwa sistem hanya bisa dinikmati oleh mereka yang bisa mengoperasikan IT ya, ini juga masalah. Membutuhkan partisipasi aktif baik dari penyedia maupun pelamar kerja, ini masalah. Jadi latar belakang itu cari aja masalah sebanyak-banyaknya, ya sehingga menguatkan penelitian Anda. Contoh yang ketiga tadi pengenalan huruf, masalahnya apa? Salah satu bidang pelajaran yang susah dimengerti oleh anak-anak dalam hal baca tulis di TK nih ya. Kemudian model-model belajar yang konvensional cenderung bersifat monoton sehingga membosankan. Beberapa penelitian menunjukkan, nah ini pakai rujukan penelitian, anak-anak itu menyukai permainan komputer. Jadi kadang-kadang di latar belakang juga tidak selalu negatifnya, tapi dimunculkan sisi positif untuk mendukung penelitian kita seperti ini. Bahwa topiknya adalah game. Benar, game itu mendukung untuk anak-anak belajar. Ternyata ada penelitian nih yang menjelaskan bahwa anak-anak menyukai permainan komputer. Gitu ya. Ini yang kedua adalah mewakili rasa ingin tahu anak. Ini juga dari kalau yang sebelah kiri ini latar belakang masalah yang negatif, yang sebelah kanan latar belakang yang sifatnya positif, mendukung bahwa penelitian kita itu benar-benar bermanfaat, dibutuhkan, dan efektif. Nah ini contoh dari bimbingan yang sudah dilakukan
Saya tidak sebutkan namanya. Yang pertama adalah, oh iya, bimbingan di Google itu sebetulnya tidak harus beberapa kali ya. Jadi setiap bimbingan ganti baru, setiap bimbingan ganti baru. Saya sih harapannya adalah filenya tetap itu aja, cuman ketika sudah diperbaiki, jadi catatan-catatan saya seperti ini masih ada. Ini ternyata pada saat bimbingan berikutnya hilang lagi, gitu ya, baru lagi. Tuh. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya cukup sekali saja share, ya. Jadi apa yang catatan ini misalnya di sini Anda kasih komen sudah diperbaiki gitu. Oh berarti clear. Ini contoh typo ya. Jadi kalau ada merah-merah begini ini cek lagi tulisannya salah atau memang eh, Google tidak mengenal kata itu. Kalau memang typo silakan diperbaiki lagi gitu. Kemudian contoh yang di sini ini komen yang di blog ya, berdasarkan penelitian ini banyak yang typo nih. Multiganilisis ya. Pemrograman ya. Pemrograman mungkin harusnya ini juga sama ya. Ini yang dicetak kuning berdasarkan penelitian sebelumnya tentang gangguan jiwa dan seterusnya. Di sini komentarnya apa? Dalam latar belakang di atas sepertinya Anda belum mengupas tentang dan mengulas tentang permasalahan apa yang dihadapi. Nah, ini jadi dari 3 paragraf ini kita belum menemukan masalahnya sebetulnya apa. Gitu ya, masalah dalam hal penanganan gangguan jiwa tentunya. Bukan bicara yang lain-lain gitu. Ini kan ceritanya gangguan jiwa nih. Tapi masalahnya di mana sebetulnya? Harusnya di sini udah terungkap nih. Bahwa misalnya sulitnya untuk mencari informasi tentang jenis-jenis gangguan jiwa, cara pengobatan atau rumah sakit dan seterusnya. Misalnya itu masalah kan? Nah, seperti itu diungkap di sini harusnya. Gitu ya. Itu contoh satu. Contoh dua. Contoh dua dengan demikian dilihat dari masalah yang dijelaskan di atas bla bla bla, permasalahannya apa? Nah, ternyata setelah dibaca di atasnya itu nggak ada masalahnya. Tapi di sini dijelaskan dengan demikian dilihat dari masalah yang mana gitu. Ya. Kemudian di latar belakang nih apa? Human Capture Interaction HCL ya. Tapi tidak ada penjelasannya ini apa gitu. Bla 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 tiba-tiba ada definisi ini. Udah kesini beda lagi. Menurut penelitian yang pernah. Harusnya kan ini bisa dijelaskan. Tuh, kemudian yang dua ini latar belakang yang Anda sajikan di sini tidak menemukan tulisan Anda tentang masalah itu sama. Jadi rata-rata nah ini yang evaluasi web ya. Jadi rata-rata belum memahami sebenarnya masalahnya apa gitu. Padahal kan harusnya sebelum Anda memutuskan ngambil topik ini, Anda cari tahu masalahnya apa. Oh, saya ngambil judul ini, tuangkan di sini masalah yang dihadapi saat ini gitu. Ini contoh disingkat lagi intinya saja yang dibahas alihkan ke nah seperti tadi jangan meletup-letup di latar belakang, jangan terlalu detail di latar belakang. Di latar belakang intinya saja, kalau ada bahan seperti ini terlalu banyak jangan dibuang, tetap dipakai, alihkan ke bab 2, nanti bahas di bab 2 ya. Di sini yang dipakai poinnya saja karena tadi latar belakang tuh sebenarnya dengan 3 paragraf udah cukup kalau penjelasannya jelas ya. Ini sebagai bahan bab 2, nah sama nih. Jadi terlalu detail di sini, contoh yang ini ya, nanti bisa dialihkan untuk bab 2. Bukan tidak terpakai, bukan dibuang, di-cut aja, pindahkan. Di sini rangkum intinya saja. Kira-kira begitu. Nah, ini contoh masalah yang benar nih. Penulisan latar belakang yang benar. Kenapa? Kita lihat di merah ini. Selama ini pencatatan kehadiran siswa dilakukan secara manual. Guru tiap malam mencatat kehadiran siswa setiap hari pada buku daftaran siswa. Apakah siswa dinyatakan hadir, izin sakit, atau tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian guru bersangkutan melakukan rekapitulasi kehadiran setiap periode. Sistem pencatatan manual tersebut tidak efektif, tidak efisien. Kenapa? Karena membutuhkan waktu lama, human error, karena membutuhkan banyak kertas. Nah ini kan kayak gini. Ini aja yang aktual aja, nggak usah ngarang-ngarang nyari yang susah-susah. Gitu. Ini udah jelas masalah. Ya, tidak memberikan informasi real time. Jadi kadang-kadang kepala sekolah nanya, harus Pak sebentar direkap dulu, mungkin sehari 2 hari nggak beres-beres gitu ya. Ini manual tentang status keadaan siswa kepada orang tua tidak bisa langsung di forward dan sebagainya. Seperti ini ya, ini sudah bagus nih. Punya siapa nanti dicek. Nah ini juga bagus nih.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lokasi bla bla bla, ini di sini apa? Nah, seperti ini latar belakang masalah. Apa ya? Nggak ditandain. Aku baca nih. Ini contoh identifikasi masalah di latar belakang. Ini udah bagus seperti ini. Nanti bisa dibaca ya. Nah, disambungkan dari latar belakang kan dirangkum menjadi identifikasi. Identifikasinya tinggal dibuat kalimat tanya. Bagaimana membangun knowledge management system yang dapat mempermudah proses berbagi pengetahuan atau guru dan bahan-bahan ajar ya. Bagaimana membuat dan seterusnya. Ini semua bagaimana udah bagus nih. Jadi cerita masalahnya di sini udah kena, tinggal dirangkum, spesifikan dalam identifikasi masalah. Nah, begini keren identifikasi masalah. Tuh, ya komentarnya bagus. Berarti udah clear. Ini udah bimbingan kedua atau ketiga nih waktu itu. Jadi, identifikasi masalah itu adalah merupakan proses analisis terhadap permasalahan yang muncul saat melakukan penelitian yang disajikan dalam bentuk question, pertanyaan atau statement, pernyataan. Ya, permasalahan identifikasi adalah permasalahan yang berhubungan dengan inti dari tema atau judul laporan skripsi. Ya, kriterianya dapat diuji, terukur ya. Masalahnya dapat dilaksanakan, diselesaikan, tidak melanggar etika, merupakan hal yang baru. Beberapa di antara kemarin ada yang diidentifikasi masalah itu membahas tentang metode, objek, alat yang dipakai. Ya, saya koreksi sih kalau seperti itu. Nah, seperti ini. Bagaimana ini? Bagaimana mengimplementasikan ini PHP, segala SDLC, MySQL ini mah bukan masalah Anda gitu. Kalau memang bagi Anda masalah, jangan pakai ini. Waterfall segala dibahas di sini. Ya masalah mah yang real aja yang seperti ini nih, yang dihadapi saat ini. Kita balik lagi ke sini. Gambar sederhana ini awalnya kan di sini. Nah ini gambar sederhana kan begini. Ini ada Anda di sini mau menuju ke sini, tapi di permasalahannya ada cerita. Oh saya dari rumah mau ke pasar. Saya bagaimana menggunakan mobil Avanza yang supaya tidak kena macet. Ya namanya mobil kalau di jalannya macet pasti macet kan gitu. Jadi mobil itu hanya alat kendaraan, betul nggak? Jadi jangan jangan menyalahkan alat yang justru Anda gunakan gitu. Kalau menurut saya seperti itu, ya. Jadi Anda dari sini mau pergi ke sini, tapi yang jadi masalah Anda adalah alat yang Anda pakai dari sini ke sini. Kan sebetulnya Anda dari sini ke sini itu kan karena ada yang ingin dicapai. Alat yang Anda gunakan itu adalah perantara yang menghantarkan Anda dari sini ke sini gitu. Seperti tadi MySQL, PHP dan sebagainya itu kan alat yang Anda gunakan. Jadi bukan mobilnya, bukan Gojeknya yang Anda salahkan, bukan motornya, tapi justru kenapa Anda dari sini pergi ke sini? Karena ada masalah. Di tengah perjalanan Anda gunakan alat transportasi itu alatnya gitu. Bisa dipahami ya? Jadi beberapa kali saya memeriksa masih banyak yang membawa-bawa ini sebagai masalah Anda. Ya kalau itu jadi masalah Anda jangan dipakai dong ini gitu. Ganti aja yang lain. Seperti ini SDLC, Waterfall, MySQL, PHP, OA. Memang masalah dia apa? Justru ini sudah menjadi solusi banyak orang yang menyelesaikan mendapatkan solusi dari tools-tools yang ada ini. Ya ini seperti ini. Object Oriented Approach, SDLC Waterfall, MySQL, DBMS, PHP. Ini yakin ini masalah kan gitu. Ya, silakan dicek lagi identifikasi masalahnya. Kalau masih ada yang begini-begini, diganti saja dengan yang real, yang benar-benar memang masalah. Jadi jangan masalahnya itu adalah justru yang menjadi solusi, menjadi alat yang Anda gunakan untuk alat bantu Anda. Gitu. Tapi itu Anda salahkan kan gitu. Ya. Nah ini pencatatan tidak informasi real time apa sih sajikan dalam kalimat tanya buat dalam kalimat tanya sama ya. Kemudian kesimpulan. Nah tadi dari identifikasi masalah yang kalau kita jelas identifikasi masalahnya nanti kenapa tadi harus kalimat tanya disajikannya ini akan dijawab di kesimpulan. Contoh nih
Bagaimana membuat sistem yang mampu mengatasi keengganan pegawai? Mampu mengatasi keengganan pegawai dalam aktivitas pengetahuan karena bla 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 bla. Bagaimana perlu waktu dalam penyampaian informasi lebih mudah dan lebih cepat. Jadi tidak perlu waktu untuk lebih cepat dipahami. Mempercepat proses pengetahuan seperti apa dibuatnya aplikasi ini. Kan gitu. Ya. Jadi pertanyaannya ini, jawabannya ini. Pertanyaan ini, jawabannya ini. Di mana dijawabnya? Penjelasannya, teorinya di bab 2, perancangannya ada di bab 3, pembahasannya ada di bab 4, bab 5, ya tinggal menyimpulkan. Ini dijawab. Kan nyambung, enak. Tapi kalau di sininya sudah tidak jelas identifikasi masalah, pasti kesimpulannya juga nanti nggak jelas. Landasan teori nggak jelas. Metodenya nggak jelas. Pembahasannya nggak jelas. Seperti itu. Ya. Nah ini jadi sekali lagi silahkan bagi yang kemarin masih ada revisi ya. Kenapa? Saya kalau belum clear agak kurang nyaman kalau lanjut ke selanjutnya gitu. Jadi selalu pasti akan saya cek lagi identifikasi latar belakang, identifikasi masalah. Ya, itu untuk bab 1 dulu nih fokusnya. Untuk bab 1, latar belakang, identifikasi masalah. Masalahnya kalau sudah clear, kesananya akan enak. Tapi kalau di masalahnya belum clear, nanti kesananya juga akan tambah nggak jelas. Contoh, bab 2, lihat. Nanti bab 2-nya akan ya bicaranya akhirnya nggak napak gitu, nggak terarah karena masalah di bab 1-nya nggak clear. Ya, nggak tahu di sini masuk bab 2 nggak. Misalnya contoh misalnya, landasan teorinya itu hanya satu paragraf misalnya. Udah ganti lagi topik yang berbeda satu paragraf, ganti lagi topik berbeda paragraf. Teori tentang PHP-nya 2 halaman, teori tentang MySQL-nya 3 halaman. Lah yang topik utamanya itu kok cuma satu paragraf? Berarti Anda nggak menguasai masalah kan. Karena kalau PHP, MySQL mungkin referensinya banyak, tinggal copy paste kan gitu ya. Nah yang harusnya masalah Anda itu malah nggak ada gitu. Kayak tadi misalnya apa? Tentang penyakit gangguan jiwa. Penyakit gangguannya jiwanya itu cuma satu paragraf aja teorinya. Apa iya seperti itu kan gitu. Harusnya justru di situ dikupas lebih dalam. Ya, landasan teorinya diperbanyak sehingga menjadi jelas kan gitu. Itu ya. Jadi identifikasi masalahnya penting. Nah, ini tadi gunakan Google Doc. Kemudian saya ingatkan kembali sekarang sih sudah mulai satu file ya. Kemarin ada beberapa yang mengirim bab 1 satu file, bab 2 satu file. Digabungkan dan dilengkapi dengan cover ya, dilengkapi dengan cover depan. Jadi satu file. Gunakan numbering, jangan gunakan bullet ya, seperti ini. Ini apa nih? Kalau ada tadi typo ya, dicek kembali. Kalau ada garis merah seperti ini, waktunya udah mau berakhir. Nah, ini belum ada yang ngisi. Tolong diisi lagi ya laporannya karena ini untuk Anda nih. Dari WA aja direkap. Anda WA saya pertama kali untuk izin bimbingan tulis di sini. Persetujuan proposal tulis, webinar kali ini yang pertama kapan, kirim email kapan, tulis aja. Ya saya sih bisa aja, tapi masa semuanya harus dosennya yang rekap kan gitu. Kalau Anda masing-masing kan ini kepentingannya buat Anda. Biasanya kalau manual kan saya tinggal parap aja gitu. Itu ya, mohon sekali lagi kerjasamanya karena ini perintahnya bukan untuk saya dari kampus nih. Diimbau untuk aktivitas bimbingan mahasiswa bisa didokumentasikan kartu bimbingan di sini skripsi ya. Nanti ini syarat Anda sidang, seminar maupun sidang akhir. Ya. Jadi sekecil apapun komunikasi di WhatsApp tanggal berapa, menanyakan ini di WhatsApp, tulis aja di sini. Ya. Tulis aja sebanyak-banyaknya. Ini linknya nih. Nanti saya kirim lagi di grup. Ya, sebelumnya juga sudah dikirim. Artinya apa? Berikutnya, kalau hanya dipikirkan dan diandai-andai, pusing, ngebul tuh kepalanya ya. Jadi skripsi ini akan menjadi susah, rumit, jelimet, pusing, dan sebagainya karena banyak dipikirin. Supaya mudah bagaimana? Dijalani, dilaksanakan, mudah dan dapat ilmu serta pengalaman pembelajaran. Ini sudah minggu keberapa, ingat milestone Anda, tahapan Anda. Ada beberapa rekan Anda yang sudah sampai bab 3, bab 4 sebagian. Ya, silahkan lanjut aja, nggak apa-apa. Ya, sambil proses bimbingan. Itu. Kemudian kerjakan sendiri. Ya, jangan sampai mengulikan kepada orang lain, karena Anda ruginya banyak. Kenapa rugi banyak? Nyuruh orang lain harus bayar. Yang tambah pintar yang ngerjain. Nanti yang harus mempertanggungjawabkan yang di sidang Anda.
ya deg-degannya ini harus belajar lagi saat sidang, padahal Anda bayar dia, dia yang pinter gitu ya. Anda yang pusing, beberapa kali pusing. Tapi kalau ngerjakan sendiri tadi pengalaman, pengetahuan, ya. Dan ini sebuah kebanggaan. Ketika menyelesaikan ini sebuah kebanggaan kalau hasil dari karya pribadi. Yakinlah, ya. Dan justru hargai prosesnya. Mungkin ini yang sangat berharga pengalaman dan pembelajaran. Oh, jadi begini ya. Kemarin saya nulis A, direvisi jadi B misalnya. Oh, kenapa A itu salah? Kenapa B itu benar? Kan jadi tahu dari situ. Tapi kalau diserahkan kepada orang lain, Anda nggak akan pernah tahu proses itu, ya. Jadi skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Ini selalu kita ingat. Mudah-mudahan semua yang bimbingan di kelompok ini, di kelompok saya, kita mulai bareng, kita start bareng, kita berjuang bareng, nanti selesai bareng. Ya, kita wisuda bareng, dapat gelar sarjana bareng, lulus dengan prestasi yang memuaskan. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, waktunya sudah mau habis nih, tinggal beberapa menit. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti video ini sudah saya rekam. Kenapa tadi saya mulai duluan? Belum ada yang lain juga nanti supaya bisa apa ya? Yang tidak bisa hadir bisa melihat. Nanti saya kirim linknya ya. Ini sedang di-record. Baik, ada pertanyaan silahkan sebelum diakhiri. Ada kendala atau tidak selama penyusunannya? Jadi silahkan dilanjut ya. Bab 1 masih ada revisi, kalau bab 2-nya sudah siap tulis aja bab 2 ya. Bab 2 masih ada revisi, kalau bab 3-nya sudah ada bahan, tulis saja bab 3. Nggak usah menunggu. Ya, ingat kita punya waktu sekarang sudah minggu ke berapa? 9 atau 10 ya di semester ini. Ya, jadi terus berjalan, manfaatkan nih bulan puasa mungkin banyak waktu luang. Anda bisa habis sahur ya, bisa nyicil. Intinya sekali lagi kesuksesan, kemudahannya itu adalah bisa biar agar cepat selesai, dicicil ya. Jangan nantilah, besok lah gitu. Mulai saja dulu, lakukan dulu. Kalau dipikirin oh ini susah, cari yang mudah kira-kira yang bisa kerjain apa. Itu yang dikerjain. Kalau ada yang kendala yang susah skip dulu. Ya misalnya di bab 1 mentok nih. Ya kalau bab 2 teori udah ada bahan ya bikin aja bab 2 gitu. Ya. Nanti ketemu solusi untuk yang tadi ada masalah balik lagi kan seperti itu. Yang penting setiap waktu ada progres. Jadi jangan sampai ada waktu yang tertunda karena waktu terus berjalan ya. Mungkin beberapa minggu ke depan Anda sudah ditarget untuk sidang proposal, setelah itu untuk sidang akhir ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir ini Zoom-nya. Kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu, tetap semangat ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya agak detail koreksinya, semua demi kebaikan Anda ya. Harapan saya sih bagaimana bab satunya clear, bab 2, bab 3 kesananya lancar lah gitu, enak. Tapi kalau bab satunya udah di apa ya, di close seperti itu, nanti bab 2, bab 3-nya juga kesananya repot. Kan ketika sidang juga Anda nanti yang kena gitu ya. Jadi lebih baik kita proses awalnya kita betulin, kita sama-sama belajar, Anda juga paham, kesananya kita sama-sama enak ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan. Silahkan dilanjutkan ya, tetap berproses sekecil apapun dan jangan lupa laporan proses bimbingan ini diisi di Google di Excel ya, di file Google yang sudah di Google Sheet yang sudah dibagikan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.